Ya, bisa didengar ya? Bisa. Dilanjutkan. Izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri sebagai MC pada pagi hari ini. Nama saya Cecep Saktiar Amarullah. Saya dari Tasikmalaya. Saya bergabung bersama SMK Wikrama Garut. Saya sebagai MC akan memimpin beberapa acara yang akan terselenggara pada acara pembukaan kali ini. Sebelum ke acara yang akan terselenggara, marilah kita mulai acara ini dengan membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan SPD selaku kepala sekolah, yang terhormat Bapak Nur Jalil selaku ketua panitia acara MPLS ini, yang terhormat Bapak Ibu guru dan yang saya cintai seluruh murid, siswa dan siswi SMK Wikrama Garut yang paling baru ya, yang kelas 10 sekarang. Acara yang pertama telah kita lalui pembukaan, yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Wikrama yang akan dipandu oleh operator. Harap semuanya bisa duduk tegap serta ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Maras Wikrama. Pada operator saya persilakan. Alhamdulillah,
acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wikrama telah selesai. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS 2021-2022 oleh Muhammad Nur Jalil SPD. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih, Ustaz Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridho kamat tubiatini mahabbataka wa marifataka. Puji hanya milik Allah semata, penggenggam alam jagat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat kudrat dan irodatnya, kita semua keluarga besar SMK Wikrama 1 Garut bisa mengikuti kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dan rahmat Allah SWT, serta mudah-mudahan pandemi yang masih berlangsung segera diangkat oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas pembelajaran dengan kembali seperti biasa, yaitu bisa melaksanakan kegiatan tatap muka langsung. Adapun kalau memang belum bisa dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kelancaran untuk tetap bisa belajar dengan baik. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan ke junjungan alam yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi-tabiin hingga mudah-mudahan sampai kepada kita dan seluruh pengikut ajaran beliau. Dan mudah-mudahan kelak di akhir zaman kita diakui sebagai umatnya dan berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Hajah Tuti Marwati MPD selaku pengawas pembina SMK Wikrama 1 Garut KCD 11 Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofian SPD. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak, Ibu guru, staf laboran, dan para murobi di SMK Islam Terpadu Wikrama 1 Garut. Yang saya hormati para orang tua atau wali dari peserta didik baru SMK Wikrama 1 Garut. Yang Bapak banggakan yakni para peserta didik baru, peserta MPLS SMK Islam Terpadu Wikrama 1 Garut, tahun pelajaran 2021-2022. Izinkan saya selaku Ketua Panitia MPLS SMK Wikrama 1 Garut tahun pelajaran 2021-2022 melaporkan agenda MPLS yang akan dilaksanakan di SMK Wikrama 1 Garut ini. Yang pertama, kegiatan ini bernama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, disingkat MPLS, tahun pelajaran 2021-2022. Adapun dasar kegiatan yaitu Permendikbud nomor 18 tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru dan juga surat edaran Sesjen nomor 15 tahun 2020 tentang belajar dari rumah. Yang kedua, kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa baru kelas 10 SMK Islam Terpadu Wikrama 1 Garut. Yang ketiga, kegiatan ini berlangsung dari hari Senin 19 Juli 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 dengan diawali kegiatan pendahuluan yang berlangsung pada hari Sabtu 17 Juli 2021 berupa kegiatan pra-MPLS. Kegiatan MPLS libur pada hari Selasa, Sabtu, dan Ahad. 4. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk memperkenalkan siswa baru kepada lingkungan tempat belajar yang baru
dan juga memperkenalkan kepala sekolah beserta dewan guru, staf pelaporan di Satuan Pendidikan SMK Islam Terpadu Wikrama 1 Garut, agar peserta didik selanjutnya bisa belajar dengan kondusif. 5. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah SWT dan pesan untuk para peserta didik baru. Semoga kalian bisa mengikuti MPLS dan pembelajaran di SMK Wikrama 1 Garut dengan baik dan menyenangkan, sehingga apa yang direncanakan bisa terwujud. Adapun apabila mengalami kendala apapun, wabil khusus selama MPLS, silakan untuk langsung berkoordinasi dengan panitia MPLS. Lebih spesifik lagi bisa berkoordinasi dengan PJ Sangga masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Muhammad Nurjalil. Selanjutnya, cara sambutan sekaligus pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah langsung oleh Bapak Muhammad Sofyan, SPD, selaku Kepala Sekolah SMK Wikrama Garut. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa kelas 10 SMK Wikrama 1 Garut. Yang terhormat para wakil kepala sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf dan laboran, dan yang saya banggakan para siswa yang baru saja kalian memasuki insya Allah cakrawala baru di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan juga dapat berkumpul kembali pada acara pengenalan lingkungan sekolah ataupun PLS pada tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan akhirnya pada kita semua, wabil khusus kita sebagai keluarga besar SMK Wikrama 1 Garut. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Sofyan yang dipercaya oleh Yayasan Praditama untuk menjadi kepala sekolah dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikram. Mengucapkan selamat kepada adik-adik dan Bapak Ibu, orang tua juga wali yang telah bergabung di SMK Wikrama 1 Garut. Mudah-mudahan ini adalah awal kita melakukan atau mencatat sejarah kehidupan kita ke depan yang lebih baik, melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik ke depan dengan segala kondisi dan tantangan apapun yang akan kita hadapi kemudian. Yang selanjutnya, kami atas nama keluarga besar SMK Wikrama 1 Garut selalu berdoa dengan segala tantangan saat ini, Bapak Ibu. Kita masih dalam masa pandemi yang akhirnya masa pengenalan siswa lingkungan sekolah masih dilakukan secara jarak jauh. Padahal hati ini sudah tidak tahan ingin segera bertemu dengan kalian, adik-adik. Kenapa? Karena pada dasarnya pendidikan itu
harus saling mengikat rasa dan emosi itu. Karena proses pendidikan adalah upaya melakukan duplikasi dan perubahan. Perubahan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, perubahan yang tadinya kita dinilai buruk menjadi lebih baik. Nah, kalian hari ini bukan lagi siswa SMP, bukan lagi siswa sanawiyah, tetapi sudah mulai memasuki pintu gerbang anak-anak yang tadinya remaja, kekanak-kanakan, sekarang remaja menuju ke pemuda. Kalian akan dituntut untuk mampu berdiri di kaki sendiri, untuk mampu mandiri, untuk mampu menggantikan peran-peran orang tua kemudian hari. Karena hari ini Allah sudah menitipkan energi pada kalian, sudah menjadi orang-orang yang akhil balik, yang pada akhirnya akhil balik ini adalah sebuah momentum. Allah memberikan kepercayaan kepada kalian untuk bisa hidup mandiri, mampu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan dan apa yang akan kalian lakukan. Oleh karena itu, orang tua hanyalah sebatas mengawal saat ini. Nah, kami berharap Bapak Ibu yang berada di rumah sebagai orang tua, karena perjalanan jarak jauh ini, belajar jarak jauh atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ini memiliki tantangan yang luar biasa Bapak Ibu. Kami harus ada di rumah masing-masing, Bapak Ibu dan para siswa ada di rumah masing-masing. Padahal hati ini ingin segera bertemu. Nah, tetapi ini tidak bisa mengurangi semangat kita belajar. Nah, oleh karena itu, kami sebagai peserta insan-insan yang akan dipercaya untuk mendidik, membimbing dan mengawal bersama-sama Bapak Ibu di rumah. Mari kita sama-sama sukseskan pembelajaran jarak jauh ini. Bapak Ibu di rumah mohon betul-betul mampu mengawal para siswa kita sesuai dengan apa yang nanti kita akan sepakati. Jam-jam pembelajaran akan kita ikuti secara serius, dan memang disitulah letak kesuksesan proses pembelajaran PJJ ini, yaitu adanya kerjasama antara pihak sekolah, para siswa di rumah, kemudian Bapak Ibu guru yang betul-betul mengawal di rumah. Karena kami pihak sekolah bersama guru, kepala sekolah, semua yayasan betul-betul mempersiapkan sebuah perangkat dan mekanisme untuk kita semua belajar adik-adik. Ya, Insya Allah ketika Anda bergabung dengan SMK Wikrama, ada sebuah moto, yaitu aku ada, lingkunganku bahagia. Dimanapun adik-adik berada, harus membawa kemanfaatan bagi lingkungan kalian. Itulah moto Wikrama. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk lingkungannya. Inilah moto yang diambil oleh SMK Wikrama, oleh founding father kita, yaitu Bapak Haji Agus Salana almarhum dan juga Ibu Haja Itasia, yang telah melahirkan moto ini, aku ada, lingkunganku bahagia. Maknanya adalah, dimanapun kita berada, harus membawa kemanfaatan kepada orang lain. Harus membuat orang lain merasa bahagia, harus membuat orang lain merasa senang. Nah, inilah makna dari moto aku ada, lingkunganku bahagia. Nah, Bapak Ibu, inilah sekilas pertemuan awal kita melalui Zoom meeting, yang mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dalam waktu dekat Allah mengangkat segala pandemi, segala penyakit, segala wabah yang ada di Indonesia ini, yang pada akhirnya lembaga-lembaga pendidikan, salah satunya SMK Wikrama 1 Garut, dapat membina dan mendidik generasi muda secara tatap muka dan langsung. Dan sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran panitia MPLS yang dikomandani oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan seksama, dan juga para orang tua yang telah ikut serta berpartisipasi aktif, dan juga para siswa yang sudah hadir tepat waktu. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dengan memohon ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan MPLS ini
dengan resmi saya buka. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Sofyan selaku Kepala Sekolah SMK Wikrama 1 Garut yang telah menyampaikan sambutan dan membuka acara secara resmi, acara MPLS secara resmi. Dilanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu doa bersama sebelum memulai kegiatan MPLS yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Mimin SPDI, yang kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Tuti Marwati, MPD, Ibu Pengawas SMK Wikrama 1 Garut, yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan, selaku Kepala SMK Wikrama 1 Garut, juga pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhram. Saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, staf dan laboran SMK Wikrama 1 Garut, juga para murabi Pondok Pesantren Al-Ikhram. Yang Bapak banggakan, para peserta MPLS yang hadir pada kegiatan pembukaan MPLS ini, mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kegiatan MPLS ini, marilah kita sejenak bersama-sama untuk menundukkan kepala, merendahkan hati, dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini melalui Zoom meeting ini kami hendak mengawali kegiatan MPLS dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan agar lebih manfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari segala mara bahaya, wabil khusus wabah COVID-19. Juga berkahilah, berikanlah kekuatan juga kesabaran kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan COVID. Angkatlah penyakitnya dan gantikan dengan kesehatan. Ya Allah yang Maha Ghafur, Engkaulah yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat ampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Mujib, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa-doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mimin SPDI yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pengenalan kepala sekolah, pembimbing siswa,
Dewan Guru, staf, laboran, serta para murabi yang ada di lingkungan SMK Wikrama 1 Garut, Pondok Pesantren Al-Ikrom. Adapun pengenalannya, insya Allah silahkan yang tadi ya sudah kita ketahui juga kepala sekolah kita Pak Muhammad Sofyan, supaya lebih afdol ya, supaya lebih kita mengenal lebih dekat ya, tidak kenal maka tidak sayang ya. Maka diawali oleh kepala sekolah SMK Wikrama 1 Garut kepada Bapak Muhammad Sofyan, dipersilakan untuk bisa memperkenalkan diri. Terima kasih, Saya Cecep. Ya, Bapak Ibu, orang tua siswa dan para siswa, izinkan kami jajaran keluarga besar SMK Wikrama 1 Garut memperkenalkan diri. Ya, betul, tak kenal maka tak sayang. Insya Allah kita akan segera bertemu di darat. Kalau ini masih di udara, ya adik-adik ya. Baik, saya Muhammad Sofyan, tinggal di Bogor, kemudian sudah punya istri dan beranak 3, ya. Dan alhamdulillah saat ini dipercaya menjadi kepala SMK Wikrama 1 Garut, terus warawiri dari Bogor dan Garut. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan. Ya. Insya Allah kita akan segera bertemu adik-adik. Dan selanjutnya saya mohon berkenan kepada wakil saya bidang kurikulum. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Sofyan selaku Kepala SMK Wikrama 1 Garut sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal semuanya. Perkenalkan, nama saya Kunedi, biasa dipanggil Pak Kun atau bisa juga Mr. Kun. Saat ini saya diamanahi oleh yayasan dan juga kepala sekolah untuk menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua, saya juga memanage sebagai manajer hubungan industri dan BKK SMK Wikrama 1 Garut sebagai lembaga yang menyiapkan lulusan-lulusan dari segi persiapan kerja sekaligus menyalurkan kepada dunia industri ataupun dunia dudika. Saat ini saya mengajar mata pelajaran matematika, sekaligus saya juga sebagai pembimbing siswa di Rayon Al-Ikrom 1. Nah, saat ini saya tinggal di Garut, asli dari Jawa Tengah, dan mungkin itu saja dari perkenalan dari saya. Mangga selanjutnya Bapak Muhammad Nur Jalil selaku Wakil Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih Pak Kunedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Jadi di Wikrama 1 Garut itu ada tagline salah satunya afirmasi semangat pagi. Kalau Bapak ngomong semangat pagi, kalian menjawab pagi 3 kali sambil mengepalkan tangan. Kita coba lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Nur Jalil, biasa dipanggil Pak Jalil. Bapak di SMK Wikrama 1 Garut ini diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Selain itu, Bapak juga menjadi pembina OSIS SMK Wikrama 1 Garut. Untuk mata pelajaran yang diampu, Bapak mengajar mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Selain itu juga Bapak menjadi pembimbing rayon Al-Ikrom 2 dan juga instruktur ekstrakurikuler bola voli dan futsal nanti bersama dengan pembimbing yang lain. Untuk alamat, Bapak tinggal di
Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, dekat Pemda Garut. Salam kenal dengan adik-adik sekalian, siswa-siswi hebat yang sudah memilih SMK Wikrama 1 Garut menjadi sekolah tempat belajar kalian selama kurang lebih 3 tahun ke depan. Bapak doakan adik-adik bisa sukses selama belajar di SMK Wikrama 1 Garut, dan pastinya sesudah lulus dari SMK Wikrama 1 Garut bisa lebih sukses lagi, baik sukses dunia maupun sukses akhirat. Salam hormat bagi Bapak Ibu orang tua sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama membimbing putra-putri kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Selanjutnya saya persilakan Bapak Asep untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Asep Wahyudin. Untuk tahun ini saya masih diberi amanah sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, kemudian sebagai humas, guru produk kreatif dan kewirausahaan, ditambah sebagai pembina pramuka. Saya alamat di daerah belakang sekolah, ya. Mungkin itu perkenalannya cukup. Selanjutnya kepada Pak Mimin, silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu orang tua di rumah, juga para adik-adikku peserta MPLS, izinkan perkenalkan nama saya Mimin Muhaimin, jenis kelamin laki-laki ya Bapak Ibu ya. Karena biasanya kalau ada nama Mimin biasanya suka dipanggil Ibu, sama seperti Pak Indah ya. Nama saya Mimin Muhaimin, asal dari Tasikmalaya. Bergabung di SMK Wikrama tahun sekarang menginjak ke 8 tahun, 9 tahun, 7 tahun di Bogor, dan sekarang di Garut baru mau 2 tahun berjalan, baru 1 tahun berjalan ya. Tahun ini tahun kedua. Saya di Wikrama ditugaskan atau diamanahi sebagai manajer pedatin dan tata usaha, yang mana tugas pedatin di sini adalah pusat data yang kaitannya nanti dengan para siswa, input data siswa ke sistem yang dari pemerintah biasa disebut dengan Dapodik. Itu nanti akan berhubungan dengan saya sendiri. Jadi nanti jika diminta berkas-berkas, mohon Bapak Ibu orang tua juga para siswa untuk siap untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian selain itu saya juga diamanahi sebagai guru PAI, ngajar juga sebagai guru PAI pendidikan agama Islam. Juga karena sepaket jika guru agama maka ada tugas lagi, yaitu sebagai pembina akhlak mulia, yang mana nanti kita bersama-sama untuk memperbaiki akhlak kita selama di SMK Wikrama 1 Garut. Oke, baik, itu saja mungkin untuk perkenalan dari saya. Mudah-mudahan perkenalannya membawakan keberkahan untuk kita semua, lebih khusus untuk adik-adik peserta MPLS yang hadir pada saat ini. Untuk berikutnya silahkan Pak Agustian untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ustaz Mimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Sofyan selaku Kepala SMK Wikrama 1 Garut.
yang kami hormati Ibu Tuti selaku pengawas, dan juga para orang tua, Bapak Ibu guru, orang tua siswa kelas 10, juga peserta MPLS yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Izin perkenalan, nama saya Agustian Hardi, biasa dipanggil Pak Agustian. Untuk saat ini saya diamanahi oleh lembaga sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan. Jadi jika di antara kalian ada yang mengambil jurusan TKJ, nanti bisa belajar dengan saya. Kemudian saya lahir di Bogor tanggal 8 Agustus, dan saat ini saya tinggal di Garut, tepatnya di daerah Karangpawitan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Pak Ustadz Arif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofyan, Ibu Pengawas, Ibu Hajah Tuti Marwati, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta MPLS. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Hidayat. Saya di Wikrama kebetulan menjadi satu tim dengan Pak Mimin. Saya mengajar pendidikan agama Islam, kemudian saya juga diberikan amanah untuk menjadi kepala perpustakaan dan juga menjadi seorang instruktur UPD Senbud, UPD-nya Taekwondo dan Senbudnya di Seni Suara. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk perkenalan awal ini. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertemu nanti di sekolah. Terima kasih. Berikutnya saya serahkan kepada Ibu Risma. Silakan Ibu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati Kepala SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofyan. Suaranya ke mute. Bu Risma. Suaranya mute, Bu Risma. Oke. Izin perkenalan, nama saya Risma Dwi Agustina. Saya mengampu mata pelajaran matematika dan tahun ini saya diamanahi sebagai koordinator BK dan keputrian. Tempat tinggal saya di daerah Karangpawitan. Mungkin cukup untuk perkenalannya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Melinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat Kepala SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofyan. Yang terhormat Ibu Hajah Tuti Marwati dan Bapak Ibu guru serta para peserta. Izin perkenalkan diri, nama Susu. Saya mengajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia dan tahun ini saya diamanahi sebagai pembina Pramuka Putri dan saya sebagai PJ atau pembimbing di Sangga Penegas. Ya. Halo Sangga Penegas. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada Bapak Indah Mulyana. Saya persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Melinda. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Hajah Tuti Marwati dan Bapak Muhammad Sofyan, Dewan Guru dan juga seluruh siswa SMK Wikrama 1 Garut. Nama saya Indah Mulyana. Saya angkatan 1 di Wikrama Garut ini, kemudian langsung menjadi guru di Wikrama Garut. Untuk saat ini saya sebagai guru produktif komputer, kemudian
kepala laboratorium juga, kemudian staf IT. Jadi mungkin kedepannya bila teman-teman ada kendala komputer atau ada hal yang mau ditanyakan, boleh langsung japri saja. Jangan lupa untuk memperkenalkan diri. Mungkin itu saja. Berikutnya Ibu Fitri, silakan. Ya, terima kasih Bapak Indah atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Marwati, sebagai pengawas SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofyan sebagai Kepala SMK Wikrama 1 Garut, beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, serta Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMK Wikrama 1 Garut yang mulai bergabung saat ini. Perkenalkan, nama saya Fitri Paramitasari. Di sini saya mengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau biasa kita sebut dengan PPKN. Kemudian di tahun ini saya masih diamanati sebagai manajer UKS. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Galih Nugraha. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke, yang saya hormati Bu Tuti sebagai pengawas DSMK Wikrama 1 Garut. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sofyan sebagai Kepala SMK Wikrama 1 Garut. Yang saya hormati para waka di SMK Wikrama 1 Garut dan rekan kerja Ibu dan Bapak guru beserta staf yang saya hormati. Dan tak lupa adik-adik siswa baru di SMK Wikrama 1 Garut yang insya Allah Bapak cintai. Perkenalkan, tepangken wasta pun Galih N. Permana, Galih Nugraha Permana, di SMK Wikrama 1 Garut diamanahi untuk menjadi guru bahasa Sunda dan koordinator UPD dan seni budaya. Dan megang di seni budaya sebagai instruktur teater. Motor ya. Dan megang di seni budaya sebagai instruktur teater. Alamat Bapak ada di Karangpawitan, di Sinanggalih. Mungkin sekian perkenalan, nanti bisa dilanjut lebih intens lagi setelah pertemuan. Semoga pandemi segera usai dan segera baik-baik saja dan all is well untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan untuk ke Bu Santi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bu Santi nge-lag HP-nya. Dilanjut Bu Sopi dulu. Baik, Bapak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hajah Tuti Marwati selaku pengawas SMK Wikrama 1 Garut, yang terhormat Bapak Sofyan sebagai Kepala Sekolah SMK Wikrama 1 Garut beserta jajaran para Bapak Waka, Bapak Ibu yang saya hormati serta orang tua dan siswa baru, selamat datang di SMK Wikrama 1 Garut. Perkenalkan, nama saya Ibu Sopi Apipah, bisa dipanggil Ibu Sopi. Di SMK Wikrama 1 Garut saya diamanahi sebagai koordinator beasiswa dan mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia serta sebagai pembimbing siswa di Tarkar 2 dan PJ dari Sangga Pendobrak. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Sali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ada Ibu Hajah Tuti Marwati selaku pengawas SMK Wikrama 1 Garut.
Yang saya hormati Kepala SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofyan, beserta jajarannya, para wakakur, dan kepada yang terhormat kepada para guru dan staf SMK Wikrama 1 Garut, tak lupa kepada orang tua, siswa, dan para peserta didik SMK Wikrama 1 Garut yang sedang melakukan kegiatan MPLS pada pagi hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sali Carolina. Saya mengampu mata pelajaran IPA dan Fisika, dan di tahun ini saya diamanahi sebagai koordinator lingkungan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ana Fauziah Anwar, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bu Sali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tuti Marwati sebagai pengawas SMK Wikrama 1 Garut, Bapak Muhammad Sofyan sebagai Kepala Sekolah SMK Wikrama 1 Garut, yang saya hormati para wakil kepala sekolah, dewan guru, para orang tua, dan anak-anak yang saya cintai. Baiklah, izin memperkenalkan diri, saya Ana Fauziah Anwar. Pada tahun ini saya diamanahi untuk menjadi kepala program kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Untuk anak-anak nanti yang memilih BDP nanti akan belajar bersama saya. Alamat saya di Jalan Jati di Tarogong Kaler. Saya juga merupakan guru di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran. Kiranya cukup sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Ibu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ana. Langsung saja izin memperkenalkan diri. Nama saya Maya Mulyani. Di sini saya sebagai guru simulasi digital atau SIMDIG. Serta di sini juga saya diberikan amanah untuk menjadi penanggung jawab Sangga Perintis. Asal saya dari Banten, saat ini saya tinggal di Garut. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pembina, Ibu Hajah Tuti. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Sofyan, dan jajarannya, juga Bapak Ibu Guru dan adik-adik semua yang telah bergabung di SMK Wikrama, selamat datang. Nama saya Ari Maulana, saya berasal dari Bogor. Saya bisa dipanggil Ari, Pak Ari. Saya adalah pengampu atau laboran di jurusan rekayasa perangkat lunak. Nanti jadi adik-adik yang masuk RPL akan belajar dengan saya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan perkenalan dari Bapak Ustadz Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Sabdia. Saya di sini sebagai staf dan juga guru di Pondok Pesantren Al-Ikhram. Saya mengajar tahsin tahfidz dan saya sebagai pelaksana kurikulum pesantren. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada Ustadz Enggar, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggar. Saya berasal dari Bandung. Saya di sini diamanahi sebagai staf bidang kesiswaan untuk pelaksana kesantrian dan kesiswaan. Terima kasih, mungkin segitu saya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dilanjutkan, Pak Jenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan. Nama saya Jenal Migdad. Tugas di SMK Wikrama 1 Garut sebagai staf sarana, lanjutannya pelaksana sarana dan prasarana. Tinggal di Garut asli, alamat Cipanas, sudah menikah. Sekian, kenalan dari saya. Saya lanjut ke Kang Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Haja Tuti Marwati dan Bapak Muhammad Sofyan. Izin perkenalkan, nama saya Abdul Latif Mubarok. Saya di SMK Wikrama 1 Garut sebagai staf bagian rumah dan asal saya dari Tasikmalaya. Alhamdulillah saya tinggal di lingkungan sekolah. Saja yang bisa saya perkenalkan, silakan lanjut kepada Ibu Sunarti. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Haja Tuti Marwati dan Bapak Muhammad Sofyan selaku Kepala SMK Wikrama 1 Garut, yang saya hormati Bapak Ibu nama saya Siti. Di sini saya diamanahi sebagai staf tata usaha bagian keuangan. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Widya. Silakan kepada Ibu Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rahmawati. Di SMK Wikrama 1 Garut, saya sebagai staf tata usaha bagian kepegawaian. Dan untuk siswa-siswi yang mau mengumpulkan dokumen persyaratan, boleh melatih saya. Dan seperti itu. Untuk selanjutnya, perkenalan dari Kak Nurul. Untuk Kak Nurul, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nurul Indra Kusuma. Saya tinggal di Garut, di daerah Leles. Saya juga alumni SMK Wikrama 1 Garut, angkatan ke-6 tahun 2019, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya mengampu di bidang sarana prasarana di bagian teknisi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rinda. Baik, terima kasih Kak Nurul. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada siswa peserta didik baru, selamat datang dan selamat bergabung di SMK Wikrama 1 Garut. Perkenalkan, saya Rinda. Saya adalah guru perhotelan di SMK Wikrama 1 Garut. Jadi nanti buat teman-teman semuanya yang memilih jurusan perhotelan bisa belajar dan bertemu dengan saya. Terima kasih perkenalan berikut. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Santi. Bu Santi, monitor. Bu Santi, dipersilakan.
Sepertinya dilewat saja. Nanti bisa kirim foto. Mangga MC. Baik, Bapak, Ibu guru sekalian dan juga para siswa-siswi peserta MPLS SMK Wikrama 1 Garut. Berikut yang dapat kami perkenalkan bahwa itulah kepala sekolah dan juga guru, staf yang ada di lingkungan SMK Wikrama Garut. Nanti bisa bergabung baik online ataupun offline. Selanjutnya, acara penyampaian kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengenai peserta didik yang berkarakter yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Hajah Tuti Marwati MPD. Kepadanya disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Wikrama, yang saya hormati teamwork ya dari apa ya yang tadi satu persatu memperkenalkan diri, Ibu tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang saya cintai dan yang saya banggakan siswa-siswi baru ya SMK Wikrama angkatan tahun ajaran 2001-2022. Berapa jumlahnya semua? Siswa sekarang yang masuk itu Pak Sofyan? 80 ini. Kalau di sini 77 ini siswa semua atau termasuk guru juga? Ini termasuk dengan guru-guru, Bu. Guru, Ibu Bapak guru ya. Jadi pada hari ini kami mengundang semua guru, siswa dan orang tua. Siswanya sendiri berapa? Siswanya kemarin di angka 69. berapa? Oh ya. Mudah-mudahan masih masuk ya. Paling tidak berharap 150 tahun ini bisa tercover harusnya ya. Mudah-mudahan amin. Amin. Kita bersyukur dengan dengan keadaan yang sekarang ini, walaupun teman-teman kita, saudara kita ini banyak ya, di Garut juga banyak sekali yang telah mendahului kita ya, akibatkan wabah ini ya, mudah-mudahan segera berlalu wabah ini oleh Allah SWT. Kita bersyukur yang masih diberi kesempatan untuk beraktivitas, masih diberi sehat, semoga ya kesehatan yang kita dapat ini betul-betul kita manfaatkan untuk bisa berkiprah ya, berdaya guna untuk bangsa dan negara. Contohnya diantaranya melalui kiprah ini pendidikan ya. Dalam kesempatan yang berharga ini, Ibu mendapatkan kesempatan untuk anak-anakku sekalian dulu nih, Ibu sapa ya satu persatu, barangkali tidak mungkin ya. Salam kenal dari Ibu, mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang banyak di Wikrama ya, anak-anakku ya yang baru ini ya. Kalian harus bersyukur bisa masuk ke Wikrama, karena Ibu yakin di Wikrama kalian bisa mendapatkan ilmu yang banyak, tapi juga bukan hanya ilmu, tentu. Yang paling penting itu justru karakter ini ya, justru yang akan Ibu sampaikan. Jadi artinya karakter ini menjadi tolok ukur pertama dan utama sebagai kita sebagai manusia ya. Jadi artinya kalau kita merasa sebagai manusia, maka karakter inilah yang menjadi menjadi modal. Karakter ini yang akan menjadi modal kita selama di dunia ini dan untuk bekal kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi kalau orang tidak berkarakter, manusia tidak berkarakter, maka mungkin apa sebutannya kalian mungkin sudah tahu ya anak-anakku ya. Jadi kalian harus bersyukur sekali lagi kalian masuk ke SMK yang tepat. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan sampai kepada keluarga, para sahabat, para tabiin dan kita semua yang setia kepada sunnahnya. Anak-anak sekalian, anak-anakku yang baru masuk SMK Wikrama ya, kalian berdoa kepada Allah SWT semoga pembelajaran ini segera tatap muka. Pembelajaran
pembelajaran tatap muka ini, PTM ini segera dilaksanakan ya. Jadi artinya mudah-mudahan wabah ini segera berlalu sehingga kalian mendapatkan ilmu yang betul-betul bisa keterampilannya bisa diraih. Karena SMK ini kan SMK bedanya dengan SMA itu di vokasinya, di keterampilan. Jadi kalau kalian sekarang belajar tetap daring seperti itu ya, terus-menerus, Ibu khawatir bahwa keterampilannya tidak kalian dapat ya. Nah, oke, sesuai dengan tugas yang Ibu emban dari dari kepala sekolah, dari teamwork SMK Wikrama, Ibu harus menyampaikan materi tentang kebijakan yang dari Dinas Pendidikan kaitan dengan karakter ya. Minta izin share screen. Minta izin share screen. Nah, ini materinya Ibu saya, tapi ini coba tolong dong, ini apa nih? Minta izin share screen. Tolong di Izin. Share screen. Minta izin ya, Pak. Ya. Jadi co-host ya Bu ya. Screen-nya nih. Ya, share screen-nya. Pak Indah bantu menjadi co-host Bu Haja. Ya, hostnya mana nih? Sudah Bu. Ibu. Sebetulnya Ibu ingin. Sudah disetting jadi co-host. Oke, sudah. Kita lihat materinya. Ini sudah ya. Oke. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Muncul nggak? Sudah tampak di layar kalian semua? Ibu Bapak Guru juga ada? Belum, Bu. Sudah mulai screen, cuman PowerPoint-nya belum muncul, Bu. Ini PowerPoint-nya sudah. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada. Nah, oke. Oke, coba Ibu izin anak-anak ini anak-anak sudah ada Ibu. yang baru Suaranya Ibu, suaranya belum terdengar. Suaranya. Halo? Halo? Sudah ada suaranya? Sudah ada, Bu. Sudah ada suaranya ya. Oke. Anak-anakku sekalian yang sekarang sedang baru memulai sekolah ya di Wikrama dan sekarang sedang kegiatan MPLS. MPLS ini sendiri ada tujuannya agar kalian mengenal lingkungan sekolah kalian ya, mengenal guru-guru kalian, mengenal lingkungan sekolah. Harusnya tidak virtual seperti ini sebetulnya ya kalau situasi memungkinkan. Jadi barangkali tugas kepala sekolah dan Ibu Bapak Guru nanti segera kalau situasinya sudah memungkinkan anak-anak itu segera dihadirkan di sekolah untuk kemudian diperkenalkan dengan seluruh sivitas akademikanya, diperkenalkan dengan seluruh keadaan yang ada di sekolah Wikrama ini. Jadi mereka harus mengenal. Jangan sampai tidak tahu detailnya sekolah ya. Jadi ada di sana itu mereka mencintai sekaligus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan sekolah itu, artinya termasuk lingkungan sekitarnya. Oke, anak-anak sekalian ya, Ibu dan Bapak Guru yang Ibu cintai, Ibu akan menyampaikan kaitan dengan kaitan dengan karakter ya. Yang disebut karakter di sini kalian tahu pasti apa yang disebut dengan karakter ya. Jadi karakter itu sendiri adalah secara naluri ya sebetulnya ya, adalah apa yang kita miliki dengan kaitan dengan sifat ya, sifat manusia gitu. Setiap orang punya karakter yang berbeda pasti ya. Jadi itu ditentukan oleh genetika juga, ditentukan oleh
pembinaan, ada media yang menentukan karakter. Kalian harus tahu ada beberapa media sebetulnya yang menentukan karakter, diantaranya adalah lingkungan keluarga, ya, lingkungan teman permainan, lingkungan terdekat kita paling pasti itu ibu bapak kalian, ibu bapak kita atau kakak adik kita, itu berpengaruh terhadap karakter kita. Termasuk media yang kalian tonton, ya. Nah, oleh karena itu barangkali mungkin ini juga perlu Ibu himbau kepada kalian untuk senantiasa memilih dan memilah media yang perlu kalian tonton, ya, selama sesuai dengan usia yang kalian miliki. Ini secara umum, ya, barangkali tadi sudah Ibu sebutkan apa yang disebut dengan karakter itu adalah sifat atau identik dengan keadaan karakteristik seseorang dalam kehidupannya, sifat inti, sifat internal dari seseorang. Tetapi pada beberapa dekade ini kita mengetahui ada bermunculan definisi, ya, atau pengertian karakter seperti ini yang dikatakan oleh Licona, misalnya bahwa karakter itu adalah pengertiannya adalah sebagai suatu yang disengaja untuk membantu seseorang. Jadi artinya segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa itu disebut bisa berpengaruh terhadap karakter, katanya, ya. Menurut Licona bahwa karakter itu adalah disengaja atau diberikan, barangkali, ya, secara sederhana pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang, ya. Jadi artinya karakter itu bisa dibuat, dirubah, berarti, ya, bisa ditentukan, bisa diberikan. Jadi menurut dia bahwa karakter itu sengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, melakukan nilai-nilai etika yang inti, ya. Jadi memahami, memperoleh pengalaman dari ilmu yang didapat dari beberapa orang barangkali, sehingga itu merupakan dan mempengaruhi nilai-nilai etika yang inti, ya. Nah, ada beberapa pendapat lagi yang lain, diantaranya adalah karakter menurut Kertajaya, ya. Ini adalah ciri khas, katanya, menurut dia bahwa karakter itu adalah ciri khas, adalah asli dan mengakar pada kepribadian. Nah, ini jadi artinya, jadi kalau karakter itu bisa jadi dibawa dari sejak lahirnya seseorang, ya. Jadi dari asalnya dia lahir dari mana, nah itu dia membawa sifat aslinya. Itu menurut Kertajaya, ya. Jadi merupakan mesin, seorang bertindak itu dia dikendalikan oleh karakter. Gitu. Oleh karena itu dia mengatakan bahwa karakter itu bisa sebagai mesin. Menurut Suyatno bahwa karakter ini bisa didefinisikan sebagai perilaku, ya, perilaku dalam kehidupan seseorang. Perilaku bisa dalam bekerja, dalam hidup dalam lingkungan keluarga, dalam masyarakat dan bangsa, ya. Jadi artinya kalau Suyatno mengarahkan bahwa karakter itu adalah bahwa bisa dia perlihatkan di dalam kehidupannya, bisa sebagai akar, sebagai perilaku yang dia bisa lakukan atau bisa dikembangkan, bisa diperlihatkan dalam lingkup keluarganya, lingkup masyarakat, dan dalam kehidupannya. Adapun kamus psikologi, ya, bahwa karakter itu menurut kamus psikologi merupakan sifat-sifat yang relatif tetap, ya. Jadi kejujuran. Jadi ternyata, ya, kalau seorang itu jujur atau tidak jujur, ini berkaitan dengan karakter, ya, anak-anakku, ya. Jadi kalau misalnya kalian jujur, nah ini berarti kalian memiliki karakter yang baik. Kalau tidak jujur, misalnya seseorang korupsi, misalnya dia mengambil hak orang, itu berarti dia secara langsung barangkali bisa dilihat bahwa dia adalah memiliki karakter yang tidak baik, ya. Karena itu, nah nanti kalian bisa ditanamkan melalui kebiasaan yang akan didapat dari sekolah kaitan dengan karakter ini, ya. Jadi Ibu yakin bahwa kalian akan digembleng soft skill-nya sehingga memiliki karakter yang lebih baik. Kalian harus tahu dan mungkin sudah tahu, ya, bahwa karakter yang didengungkan oleh dalam pendidikan di kita di Indonesia ini itu dalam Permen 87 kalau tidak salah, ya, Perpres, ya, itu tahun 2018, ya, kaitan dengan karakter ini presiden kita artinya menguatkan bahwa bangsa kita terutama siswa-siswi itu harus memiliki 8
mereka. Di antaranya apa saja itu religius, artinya dia harus beragama, memiliki agama. Tidak boleh tidak memiliki agama. Jujur, dia harus jujur, artinya dia tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh bohong, harus amanah. Kalau di jujur dalam Islam itu pasti ada 4 ya kriteria jujur ya. Amanah, patonah, tablik, dan amanah, patonah, apa lagi satu tablik, satu lagi ya. Sidik, betul. 100 ya buat yang jawab. Nah, toleransi artinya dia memiliki hati yang toleran. Apakah melihat orang lain kurang atau misalnya lebih, dia pasti tidak akan memunculkan kata atau sikap yang kurang baik kepada orang lain, karena dia pasti harus memiliki toleransi ya, termasuk kepada agama yang di luar, misalnya Islam juga gitu. Jadi kita toleransi, tapi dalam tanda kutip ya, mungkin nanti akan dikembangkan dalam keseharian kalian, dalam pembelajaran semua mata pelajaran ini akan dikembangkan ya. Disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, kebangsaan ya, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan. Oke. Ya, anak-anakku ini 18 ini harus diingat dan dipraktekkan, bukan hanya diingat, tetapi karena ini adalah bukan pure science ya. Kalau karakter itu adalah applied science, ilmu yang harus diterapkan, ilmu yang harus dipraktekkan ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara, termasuk di kita ini ya. Jadi dalam pendidikan karakter itu sebagai dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas. Jadi hanya untuk kepentingan individu warga negara, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi warga masyarakat secara keseluruhan. Artinya kita toleransi berkarakter itu untuk keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Jadi artinya bukan kalian ketika memiliki karakter yang baik itu bukan hanya untuk orang Indonesia, tetapi juga untuk semua ya, semua masyarakat dunia ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana kompetensi sekarang ya harus dikembangkan dalam kekuatan karakter ini, kita harus memiliki wawasan yang luas, bukan secara hanya nasional tetapi secara global internasional ya. Oke. Nah, karakter ini sendiri adalah sebagai usaha kita secara keseluruhan ya, dan secara optimal. Jadi pembentukan karakter itu harus optimal. Jadi tidak boleh setengah-setengah. Jadi karena sebagai deliberate of us ya, as of dimensions of keseluruhan development-nya. Jadi karakternya itu merupakan development yang harus dikembangkan ya gitu. Karena itu tugas ibu bapak guru, barangkali termasuk kepala sekolah, tidak hanya mengembangkan karakter itu hanya untuk siswa, tetapi juga ibu bapak gurunya harus berkarakter. Jadi kalau ibu bapak gurunya berkarakter, secara langsung maupun tidak langsung itu akan berakar kepada anak didiknya, akan diikuti oleh anak didiknya semua gitu ya. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus, betul ya. Tujuannya adalah agar tercapai apa yang diinginkan. Jadi metode-metode itu harus dengan harus keteladanan. Metodenya adalah metode yang seimbang antara pujian dan hukuman. Jadi ada punishment dan reward-nya itu harus betul-betul dikembangkan. Jangan sampai begini. Kalau punishment itu terus diberikan kepada anak yang salah sedikit saja diberikan punishment, tetapi ketika anak punya prestasi sedikit apapun itu tidak disebutkan, misalnya melalui kata-kata juga tidak disebutkan. Nah ini kesalahan barangkali. Mohon nanti ibu dan bapak guru ketika mengajar keteladanannya diungkap ya, diimplementasikan, termasuk tadi metode pemberian pujian dan hukumannya harus seimbang. Memahami pendidikan karakter ini, karakter adalah pendidikan plus ya. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang budi pekerti yang plus, yang lebih daripada standar biasa ya. Ini kan karena menyangkut kepada perasaan ya,
menyangkut kepada pengetahuan, ya, knowledge-nya ada, kognitifnya ada, feeling-nya ada, dan action-nya. Ada 3 unsur yang harus dikembangkan dalam karakter itu adalah ada pengetahuan, jadi anak itu mengetahui mana benar dan salah, ya, baik dan buruk, itu harus diketahui oleh anak-anak dulu, ya, untuk kemudian itu masuk kepada perasaan, jadi diikuti oleh hati, karena hati yang bekerja dalam karakter, artinya hati yang mengikuti. Segumpal hati ini yang akan menguatkan seseorang berkarakter baik atau tidak baik. Dan actionnya, diactionkan, apa dilakukan, tindakannya ada. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis, ya, dan berkelanjutan, seorang anak akan cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah dalam upaya mempersiapkan anak menyongsong tahun emas Indonesia. Tahun berapa coba? Itu kemerdekaan pada tahun berapa? 2045 itu tahun emas Indonesia itu, ya, tahun emas kemerdekaan Indonesia itu di 2045 nanti, 2045. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang-orang yang lebih baik di tahun itu, ya, sehingga tahun emas Indonesia betul-betul bisa memberikan warna yang betul-betul maksimal, ya. Nah, jadi dalam mempersiapkan anak menyongsong tahun emas Indonesia, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, tantangan untuk berhasil secara akademis, ya, maupun non akademis tentu saja, ya, anak-anakku, ya. Oke, ini ada 9 pilar yang harus diketahui, ya. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi kalau kita mencintai ciptaan Tuhan, cinta kepada Allah itu, maka kita juga harus mencintai seluruh ciptaannya, termasuk lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, orang tua kita, teman-teman kita, sahabat kita di tetangga, semua harus kita cintai. Itu, ya, termasuk tentu saja diri kita sendiri, ya, yang pertama dulu, ya, harus dicintai oleh kita sendiri. Mencintai diri kita berarti kita bertanggung jawab terhadap masa depan kita sendiri. Artinya mencintai lingkungan di keluarga, sebagai apapun, bagaimanapun warna keluarga kita itu harus kita cintai. Yang pertama, keluarga kita, orang tua kita, ibu bapak kita, ya, saudara-saudara terdekat kita, itu yang keluarga inti dulu, baru extended family yang lebih luas, ya. Dan kemandirian dan tanggung jawab itu yang kedua, kejujuran, amanah, diplomatis. Artinya apa? Kejujuran, amanah, diplomatis itu artinya bahwa seseorang itu harus memiliki hubungan yang harmonis. Ada diplomatis itu artinya ada hubungan yang harmonis dengan seluruh komponen masyarakat, ya. Jangan misalnya jadi pengganggu, itu kan tidak boleh. Ada hubungan yang harmonis. Hormat dan santun, dermawan, suka tolong menolong, ya. Gotong royongnya kita sudah kita anut sejak Indonesia ini zaman dahulu kala, sejak nenek moyang kita juga ada di muka bumi ini, ya. Jadi sudah memiliki karakter gotong royong, percaya diri dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, dan yang terakhir ada karakter toleransi, kedamaian dan kesalehan, ya, artinya, ya. Jadi artinya apa? Karakter toleransi itu, ya, tadi yang sudah dikembangkan dalam 18 karakter itu juga toleransi menjadi salah satu indikator yang sangat penting, ya, dalam kehidupan kita. Jadi tidak boleh kita menganggap diri kita paling baik ketika kita melihat ada teman kita yang punya kekurangan apa, misalnya kita merasa paling hebat, itu yang tidak boleh kita munculkan di dalam kelompok. Tetapi ketika kita merasa pada diri sendiri kita merasa baik, itu perlu secara self control kita, ya, kita harus lebih baik, itu harus punya self control kita bahwa kita menjadi orang yang lebih baik setiap hari, itu harus kita pahami dan harus kita punya, ya. Tetapi tidak diungkapkan dalam situasi ketika kita berkelompok, ya. Nah, dampak pendidikan karakter itu terhadap pendidikan, dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik itu diharapkan ini, diantaranya ada beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini, diantaranya adalah ada karakter itu berpengaruh terhadap edukasi partnership, ya, pertemanan. Jadi karakter ini akan berpengaruh terhadap pendidikan di mana dia menjalin hubungan, apalagi kalau kita lihat di SMK, ya. SMK itu adalah
sekolah yang menghendaki adanya hubungan yang kuat antara satu dengan yang lain, antara diduka, yang misalnya antara sekolah dengan diduka, antara sekolah dengan beberapa komponen yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, karena SMK menghendaki kita menjadi orang yang supel, ya. Kita diinginkan menjadi orang yang serba bisa. Dia bisa nanti berwirausaha, dia bisa juga nanti bekerja, dia juga akan bisa menjadi di dunia berpendidikan lebih tinggi. Kalian bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, yang kalian yang menginginkan pendidikan yang lebih tinggi nanti. Jadi dalam beberapa hal kaitan dengan karakter, misalnya ini yang dikemukakan oleh para ahli, ya, menunjukkan bahwa peningkatan motivasi siswa itu bisa dalam akademik itu bisa muncul ketika karakter itu dimaksimalkan. Jadi ketika penerapan karakter itu secara komprehensif, maka anak bisa meningkat kemampuan akademiknya, yaitu hasil penelitian. Berarti kita bisa mengakomodir ini, pendapat ini, ya, bahwa kalau karakter itu diterapkan secara berkelanjutan, secara komprehensif, maka anak itu bisa meningkat kemampuan akademiknya, ya. Oke, ini karakter kita pahami ada dari bawaan dan ada dari bentukan, ya, dia atau dibentuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sejak anak itu lahir, dia membawa karakter sendiri secara bawaan dan dia akan mendapatkan pembinaan atau masukan atau penguatan dalam kehidupan setelah lahir, gitu, ya, dari keluarga, dari teman permainan, dari media, dari dari tetangga, dari tempat sekolah belajar, dari tempat anak belajar, itu akan menguatkan karakter, ya. Oke. Nah, ini kegiatan ini barangkali mudah-mudahan Wikrama sudah, ya. Ada pramuka tadi Pak Asep, ya, sebagai ketua pramuka, ada baris berbaris. Mohon nih, kegiatan seperti ini akan menguatkan karakter. Oleh karena itu kegiatan ekskul ini mudah-mudahan bisa diakomodir oleh Wikrama, tapi Ibu yakin bahwa Wikrama sudah memiliki beberapa kegiatan ekskul yang akan menguatkan karakter kalian, ya. Oke, nah ini anak-anakku, coba perhatikan. Kalau kita membiarkan ini terbiasa, ya, pembiaran atau dibiasakan atau terbiasa salah, coba lihat ini di kereta. Bagus gak? Tidak, ya? Tidak bagus, ya, jangan ditiru. Ini coba perhatikan. Aduh, mengerikan sekali. Di kereta bergelantungan di atas, ini dibiasakan, ya. Ada kebiasaan yang salah gitu, pembiaran. Terbiasa, kalau kena terbiasa maka itu akan menjadi kebiasaan akhirnya, ya. Oke, nah ini yang bagus, ya. Atau dibiasakan aman seperti ini atau rapi seperti ini, maka akan terbiasa juga akhirnya baik, akan terbiasa juga akhirnya menghargai. Ini seperti ini yang kita kehendaki, ya. Nah, sehingga hasilnya mendidik internal dan eksternal. Jadi artinya berarti siapa yang punya peranan untuk mendidik kita secara internal dan eksternal tadi, media tadi. Jadi di dalam secara internal di rumah adalah orang tua, ya. Secara internal di sekolah adalah guru dan semua kepala sekolah bersama guru dan staf TU, semua komponen yang ada di sekolah. Secara eksternal tadi media, termasuk masyarakat, teman sepermainan, termasuk sekolah juga sebetulnya secara eksternal kalau dilihat secara global, ya. Tetapi paling tidak kalau dalam pendidikan maka sekolah masuk pada situasi atau lingkungan internal, ya. Oke. Nah, ini coba anak-anakku sekalian, ya. Jadi karakter kerja, Ibu tambahkan diantaranya adalah karakter kerja. Karakter kerja itu bisa diterapkan dalam kehidupan kalian mulai sekarang. Karena kalian sekarang bukan anak kecil lagi, ya. Anak-anakku, ya, sekarang usia kalian sudah menginjak 17 barangkali, ya, yang masuk ke SMK ini, ya, yang ke SMA atau SMK jadi sekolah lanjutan atas itu kalian sudah berumur 17 tahun minimal kalau tidak salah Ibu melihat pasti, ya, itu. Jadi nah di usia ini kalian sudah punya karakter atau punya kemampuan untuk bisa bekerja. Jadi punya etika kerja, ya. Jadi anak ini tabiat atau sifat-sifat kejiwaan budi pekerti harus diterapkan sejak sekarang, mulai sekarang. Kalau kalian kemarin di SMP mungkin belum, maka sekarang mulai kita punya etika
kerja ya. Jadi rasa ingin tahunya lebih tinggi ya, dapat dipercaya, disiplin, komitmen tanggung jawab, respek terhadap diri sendiri dan orang lain, toleransi, kerja keras ya, keberanian, bermoral, ya, rajin, daya adaptasinya sangat tinggi, pengendaliannya sangat baik, cepat tanggap, keinginan untuk mengetahui juga harus bertambah dan sebagainya ya. Jadi cara belajar keluasannya harus ditambahkan. Jadi guru-guru, ibu bapak guru, kepala sekolah dan ibu bapak guru punya kewajiban untuk mengarahkan kalian ke arah yang lebih baik itu ya. Oke. Kita lihat nih ada 5 ibu anak-anakku sekalian ya, kaitan dengan karakter itu, nilai-nilai karakter ada 5. Yang pertama ada religius. Apa saja religius itu adalah? Religius itu salah satu indikatornya adalah ada beberapa indikator tuh. Yang paling penting itu iman, beriman dan bertakwa ya. Ada banyak sebetulnya indikator religius itu sendiri ya, tapi yang paling penting ini ada beberapa di antara yang Ibu angkat ke permukaan itu adalah 1, beriman dan bertakwa, menjalankan segala perintahnya, berarti ya tidak boleh kita lalai kewajiban umat Islam, misalnya sholat 5 waktu ya kan. Ya itu ya, ini ada Permendikbudnya, ada nomor 23 2017 ya, kaitan dengan nilai-nilai karakter. Disiplin beribadah itu, jadi nanti Bapak Guru juga mengabsen siapa yang sholat subuh tepat waktu, siapa yang ke masjid untuk pria ya, untuk kalau untuk perempuan, untuk wanita, anak-anak perempuan boleh di rumah ya, untuk anak laki-laki itu wajib ke masjid ya, itu nanti di absen, ada absennya, itu Ibu yakin Krama sudah punya hal untuk ini. Bersih, menjaga lingkungan, memanfaatkan lingkungan, toleransi, saling menolong, saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan keyakinan. Jadi artinya tidak boleh memaksakan keyakinan kita kepada orang lain secara paksa ya. Nah, oke, nasionalis dulu nih. Apa nasionalis itu? Jadi antaranya cinta tanah air ya, sense of belonging-nya itu harus tinggi. Cinta tanah air, jadi membela bangsa dan negara itu menjadi kewajiban. Ya, jadi artinya kalian harus mencintai negeri kita ini dengan sepenuh hati kalian, sebab inilah tempat kita bernaung, lahir di sini dan kita juga mati akan di sini. Jadi kalau negara kita nanti dijajah kembali atau bagaimana, itu kan yang susah kita sendiri. Jadi oleh karena itu cintailah negara kita dengan cara belajar dengan baik ya, belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi orang yang berprestasi. Semangat kebangsaannya harus tinggi, menghargai kebinekaan, korban, taat hukum, itu diantaranya. Mandiri ya. Mandiri diantaranya apa? Diantaranya indikatornya adalah kerja keras, jadi kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting, pembelajar sepanjang hayat, ya long life education ya. Jadi sepanjang hayat belajar itu, tidak hanya di sekolah aja ini sekarang belajar, nanti setelah tamat tidak belajar lagi, tidak. Termasuk ibu bapak guru juga. Jadi kita apalagi sekarang di sekolah PK ya, pusat keunggulan itu didengungkan pembelajaran sepanjang hayat itu dengan long life education ya. Jadi andragogi ya, jadi pendidikan sepanjang hayat. Mandiri yaitu ya, gotong royong diantaranya adalah kerjasama, indikatornya solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam gerakan komunitas, berorientasi pada kemaslahatan bersama. Jadi artinya kerjasama itu harus dimunculkan, jangan ego pribadi misalnya dikembangkan sehingga kita tidak bisa berkelompok, tidak bisa bergaul dalam kelompok, tidak bisa itu ya. Jadi kita pada saat kapan kita harus mandiri, pada saat kapan kita harus berkelompok atau gotong royong. Dan yang terakhir adalah integritas ya. Atau boleh jadi juga kalian religius, integritas, gotong royong, mandiri, nasionalis boleh. Sebetulnya ini susunannya tidak paten, harus nasionalis dulu dan sebagainya ya. Jadi kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, nah ini ya yang harus betul dibina oleh ibu bapak guru, itu disampaikan bagaimana korupsi itu bisa memporak-porandakan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu tolong disampaikan dan kita pahami bahwa jangan sampai kita punya keinginan untuk mengambil hak orang lain ya. Komitmen moral, cinta pada kebenaran, itu ibu tekankan ini. Itu menjadi tekanan integritas itu ya. Jadi memang bangsa kita ini kelemahan ada di sini sebagian. Kelemahan kita itu di bangsa kita itu ada di sini, sehingga kemiskinan itu belum
belum selesai, apalagi dengan saat-saat pandemi seperti sekarang ya. Meningkat, kemiskinan meningkat, kasihan orang-orang yang tidak berpunya itu semakin tidak berpunya akibat dari kelalaian, akibat dari keserakahan, akibat dari intoleransi beberapa para petinggi kita gitu. Mudah-mudahan di Wikrama bisa dikembangkan, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Oke, 5 nilai karakter itu ada nah ini dia. Jadi mengenai karakter itu ada seperti ini, seperti di gunung es. Artinya apa? Karakter sendiri itu kadang-kadang tidak muncul ke permukaan ya. Jadi ketika sadar itu hanya 12%. Hanya 12% orang sadar tentang siapa dirinya ya. Jadi dalam alam bawah sadar itu ada dalam 88%, sehingga kadang orang korupsi itu juga tidak sadar gitu, karena dia memang dalam teorinya bahwa alam bawah sadar itu ada 88%. Kadang orang berperilaku salah juga tidak sadar. Oleh karena itu agama yang menguatkan kesadaran untuk itu ya. Jadi oleh karena itu maka Ibu Bapak guru harus menguatkan para siswanya dalam beragama secara kontekstual ya. Jadi artinya secara real, empirik, tidak secara teori gitu ya. Oke. Jadi implementasi kepada peserta didik ya. Jadi nilai karakter kerja itu ada tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan, kedisiplinan ya anak-anakku. Jadi ada tanggung jawab, mandiri, kepemimpinan, dia memiliki kepemimpinan. Jadi nanti ada, kalau tidak melihat ada program pelatihan melalui pendidikan dasar kepemimpinan ya, kalau tidak salah di Wikrama itu nanti akan ada. Jadi ada kedisiplinan anak-anakku ya, ada kejujuran, kerja keras, keuletan, kerjasama, loyalitas, toleransi, proaktif, dan komunikasi ya, itu diantaranya ya. Oke. Nah ini anak-anakku, ibu bapak guru ya, anak-anakku yang saya cintai, ini ada 5R yang tidak boleh dilupakan, dan ini ternyata memang sudah ada di Wikrama. Ada rapi, rawat, rajin, resik, ringkas ya, atau ringkas, rapi, resik, rawat, rajin boleh. Ini ada 5R yang sebetulnya di Wikrama sudah diterapkan. Selamat, terima kasih kepada Wikrama ya atas atensinya, menguatkan budaya kerja industrinya ya. Jadi sebenarnya budaya kerja industri itu sudah diterapkan di Wikrama, apalagi yang pernah Ibu lihat di Wikrama Bogor itu sudah betul-betul rapinya, sudah rawatnya, rajin, resik, ringkasnya itu sudah betul-betul diimplementasikan, bukan hanya sekedar slogan. Nah ini ya, model pembelajaran pembentukan karakter kerja itu Ibu dan Bapak harus dikembangkan ini Ibu Bapak ya. Model pembelajaran pembentukan karakter kerja. Jadi pertama harus Ibu dan Bapak memiliki orientasi bagaimana otonomi itu dikembangkan dalam pembelajaran di kelas itu ya. Jadi jangan ada, artinya gini, setiap guru memiliki pola kerja yang maksimal dan bisa mengembangkan diri ya secara otonom dia. Tapi walaupun demikian ada secara berkelompok di Wikrama ini program yang misalnya bisa di flat ya, tetapi secara otonom atau kebebasan berpendapat, kebebasan mengeksplor kemampuan guru itu harus dikembangkan. Integrasi ya itu harus selalu didengungkan, termasuk tadi integritasnya kaitan dengan dengan metode-metode yang kait pembelajaran dan sebagainya, termasuk kejujuran dan sebagainya. Nah, intinya coba kita lihat ini. Nah, ini model otonom itu memposisikan pendidikan karakter sebagai mata sebuah pembelajaran tersendiri, mendaki adanya rumusan yang jelas tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, rencana pembelajaran, metodologi dan evaluasi pembelajaran ya. Jadi jadwal pembelajaran dan alokasi waktunya itu ditentukan. Ini model integrasinya itu adalah model ini mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran. Nah, ini dia. Jadi jadi terintegrasi kepada seluruh mata pelajaran. Jadi integritasnya bagaimana, karakter itu diterapkan bagaimana. Jadi jangan sampai begini, ada abdi mengulang matematik, terperyogi mendidik karakter. Tidak begitu. Semua mata pelajaran mengintegrasikan karakter dalam pembelajarannya. Jadi oleh karena itu di dalam RPP-nya, Ibu dan Bapak, kalau RPP-nya Ibu Bapak masih menggunakan RPP lama, kurikulum 2013, di situ dalam pendahuluan itu kan ya, dalam kegiatan inti itu, dalam kegiatan pendahuluan itu diterapkan, dikemukakan karakter apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran itu. Nah, ini ya.
Jadi misalnya apa yang mana karakter dari 18 karakter itu yang mana yang cocok dengan pembelajaran pada pada pembelajaran itu sesuai dengan indikator atau kompetensi dasar yang akan dikembangkan, sesuai dengan materi juga yang akan diajarkan ya. Jadi diintegrasikan. Jadi model ini mengintegrasikan pendidikan karakter dengan seluruh mata pelajaran yang ditempuh dengan paradigma ya dengan paradigma yang memang akan Ibu dan Bapak betul-betul memahami bagaimana karakternya itu perlu diterapkan itu ya dengan pengajar karakter. Jadi itu semua mata pelajaran diasumsikan memiliki misi moral dalam membentuk karakter positif siswa. Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab kolektif seluruh komponen sekolah. Nah, itu dia ya. Oke, ini model ini menawarkan pelaksanaan pendidikan karakter melalui sebuah kegiatan yang di luar jam sekolah. Dapat ditempuh melalui dua cara, pertama melalui school ya, dan yang kedua melalui kemitraan dengan lembaga lain. Nah ini ya, jadi Ibu dan Bapak, Bapak Kepala Sekolah barangkali ada dua, sudah kalau tidak salah ini sudah diterapkan di Wikrama ya. Jadi kekuatan ekskulnya juga sudah, kekuatan dengan link and match dengan kemitraan dengan lembaga juga sudah dilihat. Nah ini kolaborasi, model pembelajaran kolaborasi adalah semua model merupakan upaya yang optimal. Jadi model kolaborasi adalah mengoptimalkan semua model pembelajaran ya. Jadi tidak misalnya satu model pembelajaran saja gitu ya. Tidak. Pada model ini selain diposisikan sebagai mata pelajaran secara otonom, pendidikan karakter ya, pendidikan yang tadi seperti misalnya suplemennya itu ya, itu dan termasuk kolaborasi itu dibuat sedemikian rupa menjadi satu model pembelajaran. Jadi mungkin Ibu dan Bapak nanti bisa membuat satu perpaduan yang harmonis ya antara model-model pembelajaran sehingga nanti anak-anak itu betul-betul mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Oke. Membangun karakter peserta didik, apa yang dapat dilakukan guru. Nah ini ya. Jadi guru itu bisa melakukan banyak hal sebetulnya. Tapi yang Ibu angkat ke permukaan dalam pertemuan sekarang ini adalah ada 7 saja. Satu menjadi contoh bagi siswa, yang kedua menjadi apresiator, artinya mengapresiasi setiap gerak langkah siswa yang positif, diapresiasi positif ya. Yang kurang baik maka dikatakan atau diungkapkan dengan kata-kata yang bijak dan sebagainya, itu apresiasi. Jadi apresiator, guru itu menjadi apresiator yang baik. Oleh karena itu, saran Ibu, guru harus banyak membaca, literasinya harus ditingkatkan ya. Mengajarkan nilai moral pada setiap pembelajaran, bersikap jujur dan terbuka pada kesalahan. Nah, ini ya. Jadi jangan yang baik saja yang diungkapkan, tetapi juga yang buruk diungkapkan menjadi pembelajaran ya. Mengajarkan sopan santun, memberikan kesempatan siswa belajar menjadi pemimpin dan berbagi pengalaman inspiratif ya itu. Oke, nah ini yang terakhir anak-anakku sekalian, di abad 21 ini malah sekarang sudah mulai bukan 4.0 lagi ya, kalau tidak salah ini sekarang sudah merambah kepada 5.0 ya kemampuan yang kita harus akomodir untuk siswa-siswa kita di abad 21 sekarang ini ya. Jadi artinya kemampuan anak yang diantaranya adalah berpikir kritis, ini betul-betul harus. Jadi guru-guru sekarang tuh, ibu bapak guru harus kuat mental ya, karena anak-anak kita tuh diharapkan menjadi orang-orang yang berpikir kritis ya. Jadi kalau ada komunikasinya, dia punya 4C ya, 4C itu harus dimiliki oleh siswa kita pada abad sekarang. Apa itu? Communication ya, yang kedua collaboration, yang ketiga critical thinking, dan kreatif ya itu. Jadi yang keempat. Jadi harus berpikir kritis itu artinya ketika anak-anakku mendapatkan hal yang kurang berkenan di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan di rumah juga ya. Coba ungkapkan dengan kata-kata yang bijak ya, dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang sopan tentu saja ya. Jadi artinya anak-anakku bisa menjadi anak-anak yang kreatif, termasuk tadi ada kreatif, berpikir kritis, komunikatif. Jadi ya jangan diam, tidak boleh diam saja. Melihat kebatilan itu diam saja ya. Tidak boleh ya anak-anakku ya. Jadi anak-anakku sekarang itu harus dia berpikir kritis, harus memiliki teman untuk berkolaboratif dalam kemaslahatan dan kebaikan tentu saja. Kalau kita dengar kemarin ada informasi kurang menyenangkan ya, misalnya anak-anak muda sekarang berkolaborasi secara tidak baik misalnya, itu tidak boleh
ini ya, tidak boleh dituruti ya. Oke, jadi harus punya kemampuan komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis dan kreatif ya. Oke. Nah, ini terima kasih atas kesempatannya, atas atensinya ya, anak-anakku. Ya, ini. Jadi kalian sudah memiliki sekarang ilmu yang cukup yang cukup barangkali cukup ini ya, yang cukup yang cukup baik ya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi mudah-mudahan ilmu yang dari Ibu ini bisa bermanfaat ya, bisa diterapkan terutama oleh Bapak Guru terutama ya. Jadi kalian itu harus ini. Jadi mohon maaf ini kembali lagi. Harus kreatif bertanya kepada gurunya ya, kepada guru, kepada teman ya. Jadi kalian itu harus memiliki sense of care juga kaitan dengan pengembangan sekolah. Jadi artinya ketika kalian memiliki masalah itu juga tidak boleh kalian tinggal diam gitu ya, menutup diri untuk kemudian menyelesaikan masalah itu sendiri juga tidak. Nah, itu nanti Ibu Risma, Ibu lihat dan tadi berperan sebagai guru BK ya. Dia punya kewajiban nanti untuk bisa mengaplikasikan kebekaannya itu kepada putra-putri kita putra-putri di Wikrama yang baru, termasuk juga yang kelas 11-12 ya. Maksimalkan potensi mereka, eksplor potensi mereka menjadi anak-anak yang lebih baik ya. Itu saja Ibu Bapak Guru, Pak Sofyan ya. Materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga nanti putra-putri kita menjadi putra-putri yang yang handal ya, yang bisa yang bisa ketika dia masuk jadi ada 5 indikator yang tidak boleh dilupakan, bahwa anak kita itu memiliki satu inputnya bagaimana, dia pasti memiliki karakter A ya. Proses di sekolah itu yang akan nanti membentuk karakter mereka lebih kuat ya, input, proses, output, sehingga nanti menjadi outcome dan impact bagi negara kita ya, menjadi orang-orang yang punya dedikasi yang positif untuk perkembangan negara kita di kelak kemudian hari. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan ya Ibu sampaikan salam buat ketua yayasan, barangkali mudah-mudahan sehat saja ya. Salam buat semuanya. Salam buat orang tua kalian, anak-anakku ya. Selamat atas kalian masuknya ke Wikrama. Mudah-mudahan kalian menjadi siswa-siswi yang bisa diharapkan untuk perkembangan bangsa kita di kelak kemudian hari. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hajah Tuti. Terima kasih banyak. Ini Ibu undur diri ya, keluar dari Zoom ya. Jadi terima kasih, nanti barangkali mudah-mudahan selesai itu pandemi ini selesai sehingga bisa tatap muka kembali dan bertemu lagi di sekolah ya. Itu saja, terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan mohon doanya Ibu sehat selalu ini sehingga nanti bisa membimbing Ibu dan Bapak Guru termasuk putra-putri ya sampai akhir masa jabatan Ibu. Itu saja ya. Mohon doanya dari kalian Ibu Bapak Guru. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Hajah Tuti Marwati MPD yang telah menyampaikan kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat mengenai peserta didik yang berkarakter. Mudah-mudahan segala ilmu yang telah diberikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya untuk kita semua dan juga untuk para siswa-siswi baru peserta MPLS 2021-2022. Mungkin selanjutnya dilanjutkan kepada acara istirahat sampai jam
10.30 ya. Silahkan untuk para siswa bisa menyimak grup Sangga masing-masing, barangkali di situ nanti ada informasi-informasi yang diberikan. Dan selanjutnya kita akhiri terlebih dahulu dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya sebelum istirahat, mohon untuk bisa membuka kameranya terlebih dahulu. Mari kita foto dulu bersama. Silakan kameranya diaktifkan. Silakan kameranya dibuka, diaktifkan. Silakan untuk memposisikan diri sebaik mungkin adik-adik sekalian. Delia Khairunisa belum aktif kameranya. Ingatkan kepada seluruh peserta, mohon untuk membuka atau mengaktifkan kameranya. Silakan operator untuk mulai pengambilan gambar. Di slide pertama dulu ya. Silakan yang belum on cam. Masih banyak yang belum on cam, adik-adik. Dimohon bagi yang belum on cam untuk segera mengaktifkan atau meng-on-kan. Jidan, kemudian Arya, Davis belum Isan, Davis. ini Kamal, oh sudah. Jaringan Syafiq, mungkin ya Kak Indah ya. Jaringan membuat delay. Ragil, Kak Widya, Pak Galih, Pak Agustian, Ragil masih belum, Jasmine, Isti, baik. Bagaimana, sudah siap Kak semuanya? Nurul? Sudah? Kak Indah siap? Baik, kita mulai. Ini karena satu-satu ya, jadi semuanya harap senyum dari slide 1 sampai slide 3. Kita mulai dari slide pertama dulu. Siap-siap, sebentar. 1, 2, 3, senyum. Oke, baik, terima kasih. Kemudian, wah ini di slide 2 masih banyak kawan-kawan yang belum on cam. Sebentar. Silakan yang belum on, di-on-kan kameranya. Baik, kita coba untuk slide 2. Pokoknya semuanya senyum dulu ya. Zidan, Naufal Haidar belum. Baik, saya coba 1, 2, 3, senyum. Oke. Terima kasih. Slide 2, kemudian slide 3. Semuanya tolong senyum sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mengingatkan adik-adik sekalian, bagi yang belum memasang Twibbon,
dimohon untuk segera memasang tribun yang sudah panitia siapkan. Selanjutnya untuk kegiatan tadi seperti yang disampaikan oleh MC, kita istirahat terlebih dahulu dan selanjutnya nanti adik-adik masuk ke grup Sangga yang menggunakan aplikasi WhatsApp. Nanti aktivitasnya yaitu adik-adik menonton video profil SMK Wikrama dan juga menonton video ekstrakurikuler dan UPD yang ada di SMK Wikrama 1 Garut. Selanjutnya adik-adik mengisi refleksi di GCR, di mana nanti untuk lebih jelasnya akan dipandu oleh PJ Sangga masing-masing. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Cecep selaku MC. Baik, terima kasih informasinya Pak Jalil. Acara dari awal sampai akhir pembukaan acara MPLS tahun 2021-2022 SMK Wikrama 1 Garut telah selesai. Saya sebagai MC izin untuk undur diri. Kita akhiri dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Boleh live dari Zoom. Sahabat-sahabat. Selanjutnya adik-adik silakan untuk aktif di grup Sangga. Siapa? Ada yang dari zona nyaman. Silakan kawan-kawan boleh live, kemudian aktif di grup ya, grup WhatsApp. Saya izin untuk menutup room ini, berikutnya silakan di share.